Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang PHP, dan di video kali ini kita mau ngebahas yang namanya PHP include dan require. Jadi ada dua pembahasan, include dan require. Apa itu include dan require yang ada di PHP? Include dan require yang ada di PHP adalah suatu cara untuk menyisipkan file ke dalam file PHP. Jadi kita bisa manggil-manggil file lain ke dalam file PHP kita. Nah, ini akan membuat kita lebih praktis dalam membuat website, bisa bikin lebih cepat juga. Karena apa? Karena kita bisa ngebuat sekali, tapi dipanggil berkali-kali. Mungkin lebih jelasnya bakal di prakteknya nanti, bakal lebih jelas. Terus manfaatnya apa? Nah, ini yang aku sebut tadi. Kita bisa menggunakan resource dari file lain sehingga tidak perlu mengetik berkali-kali. Contohnya, misalnya kita udah ngebahas yang namanya ini ya, latihan bikin toko online menggunakan Bootstrap. Teman-teman lihat sendiri, di sini halaman index HTML ada ada header navigasi. Itu ketika aku pindah produk masih ada navigasi, sama juga promo juga ada navigasi, dan keranjang ada navigasi juga. Nah, ini kan semuanya sama nih header navigasi ini. Tapi kita waktu belajar Bootstrap, di halaman home kita bikin, produk kita bikin, promo kita bikin, keranjang kita bikin, semua header navigasinya kan. Nah, bayangin kalau ada perubahan menu baru, misalnya ada kontak us, otomatis kita harus ngedit file home, ngedit file produk, ngedit file promo, dan ngedit file keranjang. Itu ribet banget kan? Jadi dengan menggunakan include atau require yang ada di PHP, kita cukup bikin sekali aja terus kita panggil. Kalau misalnya ada perubahan, kita cukup ngubah di satu file aja. Nanti bakal kelihatan praktisnya kayak mana pasti prakteknya ya. Jadi itu aja tentang teorinya. Kita kayak biasa nggak usah berlama-lama di teorinya, kita langsung mulai tutorialnya sekarang. Untuk praktek kali ini aku udah nyiapin 6 file: header.php, include.php, home.php, about.php, check login.php, dan login.php. Nah, ke-6 file ini bakal kita gunain buat mencoba fungsi dari require dan include. Oke, kita bakal belajar dulu cara pemakaian include dan require. Tapi sebelum itu aku bakal bikin sesuatu dulu, yaitu di file yang namanya include.php aku bakal bikin echo aja. Echo ini adalah message dari file include.php. Nah, ini kan biasa banget ya teman-teman, di file include ada echo, ini adalah message dari file include.php. Sekarang kita coba buka ini file include.php. Apa yang terjadi adalah, kayaknya ada salah nama file, titiknya ada 2 kali, enter. Nah, kayak biasa karena kita mengecho, maka yang keluar adalah teks tadi yang kita echoin. Ini biasa banget. Kita belum belajar atau belum make include sama require kan di sini. Nah, sekarang kita coba pakai include sama require-nya. Gimana caranya? Tadi kan aku bilang ini yaitu cara menyisipkan file ke dalam file PHP, dan kita bisa menggunakan resource dari file lain sehingga tidak perlu mengetik berkali-kali. Nah, sekarang aku mau kita jadikan file include.php ini sebagai resource kita. Nah, ini file home, file about, file check login. File login adalah file-file lain yang menggunakan yang bisa menggunakan resource ini atau yang bisa menggunakan include.php. Nah, gimana cara menggunakannya? Aku coba dulu ke file home ya. File home ini masih kosong. Kalau kita lihat pun nih, aku ketik home.php, hasilnya juga masih kosong karena kita nggak ngapa-ngapain. Nah, sekarang kita coba pembuktian include dan require penggunaannya. Aku buka sintaks file PHP. Nah, untuk kata kuncinya
biasa banget teman-teman, kita bisa pakai include nama file. Udah selesai, kayak begini aja cara menginclude. Kita coba ya. Kita kan mau resource-nya adalah file include.php. Kita lihat dulu lokasinya. Untuk lokasi include ini dan lokasi home kan satu level ya, nggak ada di dalam folder. Kalau teman-teman nggak tahu maksud dalam folder dan satu level, teman-teman boleh belajar lagi tentang pembahasan CSS. Aku ada ngebahas tentang folder dan level-level tingkat keberadaan file di situ. Oke, lanjut ya. Ini home dan include satu level, nggak ada di dalam folder lain. Jadi kita bisa langsung panggil namanya, nama filenya maksudnya. Jadi di home.php ini kita tinggal sebut nama filenya, yaitu include.php. Nah, sebelum aku save, kita lihat hasilnya kan masih kosong tadi ya. Sekarang aku coba save dan refresh. Tuh. Jadi ikut ada juga, ini adalah message dari file include.php. Padahal di file home, ini kita lagi buka home.php ya. Di file home.php ini kosong, kita nggak ngetikin apa-apa. Tapi kok bisa ada tulisan ini adalah message dari file include.php? Nah, itu gunanya include, teman-teman. Kita memakai resource yang ada, atau kita memakai resource yang kita panggil. Dalam hal ini adalah file.php. Nah, kayak begitu. Sekarang gimana dengan require? Ya sama aja, tinggal ganti yang include jadi require. Jadi aku bakal komenin dulu, save dan refresh biar kosong. Nah, sekarang aku uncomment biar kelihatan bener nggak sukses juga ada tulisan apa enggak. Require include php, save dan refresh. Nah, ternyata sama, bisa juga kita bisa memakai resource yang kita panggil. Ini adalah message dari file include.php. Lalu apa bedanya include dan require? Nanti bakal kita bahas. Untuk sekarang kita pakai include aja ya, karena include dan require fungsinya sama. Perbedaannya nanti kita bahas di file ini, di video ini juga, tenang aja. Oke, kita balik lagi ke file include.php. Nah, di file include.php kita mengecho, pas di home kita include juga muncul apa yang ada di file include. Begitu juga dengan about. Nih, kalau aku ke halaman about kosong, ketika aku include juga itu file include.php, save, refresh, maka halaman about juga dapat resource-nya nih dari file include.php. Nah, itu kita mengecho ya. Sekarang kita coba kegunaan lainnya. Sama sih sebenarnya kegunaannya, cuman apa ya, kayak include gini pemakaiannya kita nggak mengecho kayak begitu. Kita cuman bikin sebuah resource. Misalnya aku bakal bikin sebuah variabel yang namanya adalah nama sama dengan Josh. Nah, bagaimana dengan aku save dulu. Bagaimana dengan file home dan about yang menginclude file include.php? Coba kita refresh halaman home. Enter, nggak muncul apa-apa karena kita emang nggak mengecho apa-apa. Kita cuman ngasih variabel aja ke dalam file include.php. Tapi kita mengincludekan. Jadi sebenarnya di file home.php ini udah kenal yang namanya $nama. Di halaman about juga udah kenal yang namanya variabel $nama. Karena apa? Karena kita udah mengincludekan ini. Tuh. Jadi balik lagi, intinya kalau kita menggunakan include atau require, nama filenya apa aja yang ada di file itu bakal dikenali oleh file yang mengincludekan ini. Kayak begitu cara kerjanya. Oke, kita coba aja. Aku bakal mengecho $nama untuk file home.php. Ini home.php, aku bakal refresh dan hasilnya sama juga, Josh. Karena apa? Karena kita udah kenal, atau karena file home ini udah kenal $nama itu apa dari sini. Jadi intinya sebenarnya kalau kita include.php ini, apa aja yang ada di include ini bakal di copy ke sini. Nah, kayak begitu kira-kira cara kerjanya. Ini sama juga dengan require ya. Oke, gimana dengan about.php? Ya sama aja. Kalau kita echoin $nama, bakal
kenal juga, save, aku pindah ke halaman about. Tuh, sama aja, kenal juga apa itu dolar nama yang mana nilainya adalah JOS. Nah, jelas ya cara penggunaan include, cara sintaksnya, keywordnya, dan konsep cara kerja include dan require. Mungkin teman-teman kalau ngelihat cuman variabel doang yang di-include ini kayak kurang berguna lah fungsi include dan require di PHP ini ya. Jadi kayak nggak berimpact gitu kan kegunaan include dan require. Oke, untuk menjawab ketidakpercayaan itu, aku bakal nyontohin lagi kegunaan dari include dan require yang benar-benar bisa mempercepat kita dalam membuat website. Jadi teman-teman tahu ya yang aku kasih tahu di awal-awal tadi, yang ini di semua halaman punya navbar yang sama, tapi dibikinnya berkali-kali. Home ada navbarnya, produk dibikin ada codingan navbarnya, promo juga ada codingan navbar, dan begitu juga dengan keranjang navbar, ada navbarnya. Nah, itu kan 4 kali bikin kan lebih lama daripada 1 kali bikin kan. Belum lagi kalau ada perubahan nanti nambah halaman, nambah menu, pasti kita 4 kali ngubah juga karena ada 4 yang mau kita ubah. Nah, dengan include kita cukup sekali aja bikin. Oke, kalau mau lebih jelas lagi kita langsung ke prakteknya aja. Jadi kayak begini, untuk home dan about aku hapus dulu semua, include juga aku hapus. Nah, kayak begini, aku sebenarnya udah buatin tadi biar cepat nggak lama-lama. Nih, aku copy aja dan aku pergi ke halaman home. Kalau kita lihat halaman home kayak begini, kosong aja. Nah, sekarang aku mau bikin navbar di halaman home karena aku udah bikin sebelumnya, jadi aku copy paste aja di sini. Buat teman-teman supaya cepat juga nggak bikin dari awal, teman-teman boleh pause terus salin di VS Code teman-teman. Nah, ini teman-teman salin dulu isi stylenya, pause terus salin, terus ini juga di bodinya teman-teman pause video ini terus salin juga di VS Code teman-teman. Kalau udah selesai ditaruh di file yang namanya home.php, udah jadi kayak begini, refresh aja atau kunjungin file home.php. Kalau di refresh hasilnya akan jadi header sederhana kayak begini, dimana ada halaman home dan halaman about. Kalau home pindah ke halaman home, kalau about pindah ke halaman about, dimana masih kosong. Aku backin aja ke halaman home. Nah, kita udah berhasil bikin bikin navbar di halaman home. Tapi ketika kita menuju halaman about, navbarnya nggak ada. Otomatis kita perlu bikin juga di file about.php kan. Oke, ini file home udah selesai, kita menuju ke file about.php. Kita paste aja yang udah kita bikin tadi, save, dan lihat hasilnya, refresh. Nah, kita udah berhasil bikin navbar juga di halaman about. Jadi, halaman home ada navbar, halaman about juga ada navbar. Oke, kayak gini nggak masalah, masih sepele, gampang banget. Sekarang gimana kalau misalnya klien kita minta ada halaman baru yang namanya kontak us misalnya. Otomatis kita perlu bikin file baru kan. Aku bikin dulu kontak aja, kontak.php. Nah, filenya kosong gini, kita paste, save, refresh. Nah, ini belum ada kan menunya, jadi kita harus ubah nih navbarnya. Nih, kita copy, paste, ganti jadi kontak us. Ini kita ganti jadi kontak.php. Save, refresh. Ini bukan halaman about, tapi yang aku ubah tadi halaman kontak. Jadi kita harus pergi ke kontak. Nah, kontak udah berhasil, ada menu kontak baru. Nah, sekarang kita kunjungin halaman about, ternyata baru ada home sama about aja. Menu kontak belum ada, jadi kita harus menuju ke halaman about dan bikin copy aja, paste, terus kontak us, terus ini ganti jadi kontak.php, save, refresh. Oke, halaman about udah ada menu kontak us.
Sekarang kita lihat halaman home. Ternyata halaman home belum ada kontak us. Kita harus menuju halaman home lagi. Kita copy lagi. Kita paste lagi. Kita bikin lagi kontak us. Ini juga kita ganti jadi kontak.php. Save, refresh, baru dia ada halaman home, about, dan kontak us. Semuanya ada 3 menu. Nah, bayangin kita 3 kali kerja. Gimana kalau ada 5 menu? Otomatis kita 5 kali kerja. Capek banget, ngabisin waktu banget kan? Nah, gimana solusinya? Solusinya kita pakai fungsi atau fitur include yang ada di PHP. Nah, aku bakal hapus semuanya halaman home. Aku juga halaman about ini aku hapus. Kontak juga aku hapus. Save, refresh. Tuh, halaman kontak kosong, halaman about kosong, halaman home kosong. Nah, sekarang gimana? Mau munculin menu? Gampang banget. Aku udah punya kan file header tadi, yang mana aku udah bikin navigasinya atau navbarnya. Nah, sekarang kalau mau di home, aku tinggal panggil aja menggunakan kita bikin dulu HTML5. Nah, kita kan mau ada header ya. Ingat, membuat website harus ada di body. Jadi kita buka tag PHP di dalam body. Tanda tanya PHP, dan tutup tag PHP-nya. Terus kita tinggal tambah aja include. Nama filenya adalah header.php. Titik koma jangan lupa. Save, kita lihat ya hasilnya, refresh. Nah, kita berhasil nambahin navbar di halaman home. Sekarang kita coba ke halaman about. Ternyata halaman about belum ada navbar, ya kita tinggal menuju halaman about, HTML5 lagi, di dalam body kita tulis lagi include header.php. Tutup, save, dan refresh. Nah, jadi halaman home ada navbar, halaman about ada navbar. Nah, gimana dengan halaman kontak? Ya tinggal bikin aja juga HTML5, kita include juga. Include header.php, tutup, save, dan refresh. Kontak kita tinggal menuju kontak. Nah, kontak.php udah ada navbarnya, tapi sekarang kita mau nambahin menu baru, yaitu kontak us. Gimana caranya? Ya, kita nggak usah repot-repot ngubah di file kontak PHP, nggak usah ubah di about.php, nggak usah ubah di file home PHP. Kita tinggal ubah di header.php ini aja, yang sebagai resource-nya. Ya udah, kita copy aja, kita paste, kita ganti jadi kontak us, kita ganti jadi kontak.php, save, dan refresh. Tuh, kita cuman ngubah di file header.php, tapi untuk halaman kontak udah ada menu kontak us. Kalau aku menuju about juga udah ada halaman kontak us. Aku menuju halaman home juga udah ada menu kontak us. Nah, kayak begitu, simple banget dan membantu banget kan. Kalau dibandingin 3 kali bikin, lebih cepat 1 kali bikin dan 1 kali ngedit. Ya, ngerti ya teman-teman? Terus gimana dengan require? Ya sama aja, ini juga berlaku buat require. Include aku ganti jadi require di halaman home, about juga aku ganti jadi require di halaman about, contact us juga aku ganti jadi require. Save, refresh, pindah halaman home, nggak ada perubahan tuh, nggak ada error, nggak ada warning, karena include dan require fungsinya sama, cuman ada perbedaan dikit aja yang nantinya bakal aku bahas. Oke, jelas ya teman-teman, dengan adanya include dan require ini mempercepat kita dalam pembuatan website. Sekarang aku bakal jelasin perbedaan require dan include. Ini agak panjang, perhatiin baik-baik ya, karena kita bakal mulai dari proses login dulu. Tapi login nggak bakal aku jelasin di file ini, di video ini, karena di video sebelumnya udah aku bahas tentang login menggunakan session. Jadi kalau teman-teman belum ngerti tentang session, silakan nonton dulu video sebelumnya. Oke, karena kita mau fokus mengerti akan perbedaan dari include dan require, halaman home bakal aku kosongin.
halaman about juga aku kosongin, halaman kontak juga aku kosongin. Nah, untuk header PHP kita nggak membutuhkan di penjelasan perbedaan require dan include, jadi aku close aja. Include ini juga aku close aja, terus udah kayak begini. Nah, teman-teman lihat, aku punya halaman home, aku punya halaman about, aku punya halaman contact, aku punya halaman check login, dan aku punya halaman login, yang mana isinya merupakan aku copy paste dari file session.php. Mana dia? Mana ya? Nah, ini yang mana udah aku bahas di video sebelumnya. Sekali lagi aku bilang, kalau teman-teman belum ngerti tentang session, silahkan nonton video sebelumnya. Oke, maka kalau kita lihat hasilnya, file halaman login akan ada file login kayak gini. Sama kayak video kemarin, kita belum belajar database, jadi ketika login dianggap berhasil. Datanya ada di database dan berhasil login, kayak begitu ya. Oke, sekarang aku mau balik lagi ke halaman home. Di halaman home kosong, di halaman about kosong, di halaman kontak kosong. Nah, aku pengen anggapnya halaman home ini ada rahasia di dalamnya, begitu juga about dan kontak. Jadi untuk itu aku bakal bikin tag PHP aja, echo ini adalah halaman rahasia, Anda wajib login terlebih dahulu. Nah, aku pengen ada teks kayak begini, dan di bawahnya ada sebuah rahasia yang cuman bisa dilihat oleh orang yang udah login. Jadi aku anggap aja rahasianya kayak begini. Angka rahasia Anda adalah 123 bla 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 gini. Nah, aku bakal copy paste semua ke about.php dan juga kontak.php. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu penting sih, about sama kontak. Sebenarnya yang penting home aja, karena kita cuma mau mengerti akan konsep perbedaan dari include dan require. Tapi nggak apa-apa, copy aja ke about dan kontak. Nah, sekarang kalau aku lihat home.php, hasilnya kayak begini. Nah, kita anggap ini adalah halaman rahasia. Ini rahasia, nggak boleh dilihat sama siapa-siapa kecuali orang yang udah login. Nah, gimana caranya? Kita bisa menggunakan session supaya cuman orang yang login yang bisa ngelihat file ini. Nah, kita kan bisa pakai session ya. Nah, karena kita ada 3 file, masa kita mau session start di sini, terus ada session bla 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 bla, terus di sini juga bikin, di sini juga bikin, kan terlalu banyak pekerjaan. Jadi kita menggunakan include atau require supaya lebih ringkas. Nah, kita mau pakai include dulu, baru nanti require dan melihat perbedaannya. Untuk itu aku bakal bikin yang session start dan pengecekan login ada di file yang namanya checklogin.php. Nah, di checklogin.php ini kita bakal bikin PHP, terus kita bikin session start. Kita ngasih tahu ke sistem bahwa kita minta izin menggunakan session. Nah, di sini aku bakal bikin sebuah pengecekan apakah user atau orang yang ngakses halaman home, about, dan kontak ini udah login apa belum menggunakan iset. Ini udah aku bahas di video sebelumnya, silakan lihat lagi kalau nggak tahu. Iset, aku bakal pakai session yang namanya login. Jika false, maka bakal ditendang ke halaman halaman login.php, dipaksa login. Nah, kayak begini. Save, kita lihat halaman home belum ada efek apa-apa. Kita kan mau nggak boleh ngeliat ya, karena aku statusnya belum login. Jadi aku bakal panggil di sini
include file check login titik php titik koma save. Sekarang kita lihat ya, ini aku refresh. Sebentar, sepertinya ada kesalahan. Aku lihat dulu. Cek login titik php, cek login titik php. Aku mau ngilangin ini dulu, session unset. Mungkin karena kemarin atau tadi aku udah coba, jadi masih kesimpan file sessionnya. Save, terus aku bakal pakai cek login. Nah, udah kehapus, harusnya aku back lagi, save dan refresh. Oke, ini udah bekerja. Seharusnya aku bakal paksa menggunakan URL menuju home.php. Nah, udah berhasil teman-teman. Sekarang kita udah ditendang ke halaman login karena status kita belum login ketika kita mau ngakses halaman home. Aku bakal komenin dulu ya biar teman-teman ngeliat. Save, komenin, save, menuju halaman home. Nah, sekarang ini kan kita masih bisa ngakses halaman home. Aku mau kita di redirect ketika kita belum login. Nah, aku uncomment aja, save. Seharusnya ini udah bekerja nih, udah works. Ini di halaman home, kita lagi belum login, aku refresh, dan kita ditendang ke halaman login, dipaksa login dulu. Begitu juga dengan halaman about, kita copy aja include-nya, kontak juga. Jadi, kalau ketika aku ke halaman about juga ditendang ke halaman login, ketika aku ke halaman kontak juga ditendang ke halaman login, dipaksa login dulu kalau mau ngakses. Oke, kayak begini kita udah berhasil ngejalanin fungsi session. Sekarang gimana caranya mau ngeliat file home php, about php, kontak php ini? Ya, kita harus login dulu. Kayak yang aku bilang tadi, kita belum menggunakan database, jadi apapun yang kita loginin bakal dianggap berhasil. Aku bakal isi dengan JOS dan passwordnya 123. Tunggu loginnya, ketika berhasil bakal aku pindahin ke halaman home. Save, refresh, ulang lagi. Username JOS, passwordnya 123, login. Nah, kita udah berhasil login. Kita juga berhasil mengakses halaman home karena kita udah login statusnya. Begitu juga dengan halaman about, kita udah bisa ngakses semua halaman yang udah dipakai fungsi session. Oke, aku balikin lagi ke halaman home.php. Nah, kayak begini nggak masalah teman-teman, kita udah menggunakan session untuk ngakses kayak begini. Nah, sekarang kita lihat perbedaan include dan require. Jadi kayak begini, kita bakal ubah include ini menjadi require. Save, about juga require. Save, contact juga require. Save. Apa yang akan terjadi? Aku refresh aja, nggak terjadi apa-apa karena fungsi include dan fungsi require sama. Permasalahannya kalau ada error, aku bakal ubah, aku salah-salahin ya, check login ini menjadi check login as. Save, begitu juga dengan about, check login, save, ini juga check login, save. Nah, kenapa salah? Karena kita punyanya file yang namanya checklogin.php, sedangkan yang kita include adalah checklogins.php, ada s-nya. Ini bakal error atau warning nantinya. Nah, kita lihat ya. Aku balikin lagi ya ke include. Include. Nah, perlu teman-teman perhatikan, kita sekarang pakai yang include dulu dan bikin include filenya salah. Apa yang akan terjadi? Save dan refresh. Nah, yang terjadi adalah kita tetap bisa mengakses halaman home dan angka rahasia ini bisa dilihat sama user.
Oke lah, kita kan sekarang lagi login ya statusnya. Aku bakal hapus loginnya dulu di sini. Aku komenin, aku hapus session unset, session destroy. Nah, sekarang statusnya kita lagi apa sih? Cek login. Kita udah logout dan kita nggak punya, sorry, harus ada session start, save, refresh. Nah, kita udah logout dan kita statusnya udah nggak login lagi. Sehingga aku back ya, ini udah selesai. Aku balikin ke seperti semula, yaitu pengecekan login. Save. Aku balikin ke halaman home. Kita statusnya lagi nggak login, sehingga kalau kita menuju halaman home.php, enter, bakal ada error atau warning, tapi kita bisa ngakses. Nah, statusnya kita kan lagi nggak login. Kenapa kita berhasil melihat ini? Kan ini angka rahasia. Nggak boleh dong. Masa orang yang nggak login bisa ngelihat angka rahasia? Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita nggak ngecek. Lihat, kita emang sih maksudnya cek login menggunakan ini yang tadi. Kalau nggak login bakal ditendang ke halaman login.php. Tapi ternyata ada error nih. Kita manggil filenya salah namanya. Nah, karena salah jadi di halaman home ini nggak dicek dia ini udah login apa belum orangnya. Karena nggak dicek, dilihat deh karena nggak dicek maka nggak ditendang. Lihat, kita kan script nendang ke halaman login kan ada di cek login. Tapi di sini kita nggak panggil cek login, kita salah manggil file, otomatis ini nggak works kan filenya scriptnya. Nah, karena nggak works scriptnya, jadi di halaman home ini kita nggak ditendang ke halaman login, sehingga kita bisa ngelihat, kita bisa ngakses halaman home.php. Nah, karena kita bisa ngakses halaman home.php, kita bisa ngelihat angka rahasia juga. Nah, kayak begini salah banget. Masa kita nggak login tapi kita bisa ngeliat angka rahasia? Nah, untuk itu kita menggunakan yang namanya require. Jadi sebelum aku kasih tahu perbedaannya, aku liatin dulu dan aku kasih teman-teman kesempatan buat nebak apa perbedaan include dan require. Save dan refresh. Nah, ini hasilnya kalau kita memakai require bukan include. Kita memakai require dan salah manggil nama file. Yang terjadi adalah ini. Jadi sebelum aku kasih tahu perbedaannya ke teman-teman, teman-teman boleh tebak sendiri perbedaannya apa. Oke, sekarang aku kasih tahu perbedaannya. Jadi perbedaannya ketika kita menggunakan require, ya kita ada tulisan fatal error. Nah, ketika ada fatal error, nggak ditampilin apa-apa. Jadi orang yang nggak login nggak ngelihat angka rahasia. Sedangkan kalau kita pakai include tadi, save dan refresh, tuh nggak ada fatal error, cuman warning doang. Angka rahasia bisa dilihat sama orang yang nggak login. Nah, jelas ya perbedaannya. Kalau kita pakai include, cuman ada warning, tapi apapun yang ada di halaman home.php bisa dilihat oleh orang. Sedangkan kalau kita pakai require, save, refresh, kita dapat pesan fatal error dan nggak munculin apa-apa. Nah, jadi teman-teman bisa simpulkan bahwa dengan menggunakan require lebih aman. Jadi aku saranin kalau teman-teman mau mengincludekan resource dari file lain ke file yang dituju, pakailah require supaya aman. Tapi kalau cuman kayak tampilan doang, ya pakai include juga nggak masalah sih. Tapi sekali lagi, kalau mau keamanan tentang file, nggak boleh diakses. Kalau nggak login, silakan pakai require. Jangan pakai include. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini, teman-teman. Lumayan panjang. Dan yang lebih panjang, ya penggunaan include dan require dan perbedaannya. Semoga teman-teman ngerti, sama kayak video kemarin. Kalau teman-teman nggak ngerti, silakan ulang-ulang lagi pelan-pelan sampai teman-teman ngerti.
Oke, kayak biasa, kalau teman-teman suka sama video ini silahkan di like. Buat teman-teman yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus dihidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, teman-teman dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Kalau teman-teman ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.